Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Abang, Kakak Tia, dan Umi Diwanti. Hari ini kita menyambung kajian bina nafsiyah kita ya teman-teman. Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Masih ingat nggak kemarin? tentang Takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi atau terang-terangan. iya, takut kepada Allah hukumnya apa? Wajib. Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut di dalam diri kita. Jadi kalau kita takut sama Allah di dunia, insya Allah nanti pas hari kiamat dan di akhirat kita nggak takut, ya. Dan sebaliknya, kalau di sini nggak pernah takut sama Allah, nanti di akhirat hari kiamat dia dalam keadaan ketakutan. Dan takut itu harus dalam semua keadaan. Ya, kemarin masih ingat orang yang membawa pahalanya sebesar gunung Tihamah, kemudian pahalanya itu ternyata nggak ada hitungannya di sisi Allah, kayak debu. Itu karena apa kemarin? Nggak takut sama Allah. Bukan nggak takut kemarin itu. Karena Dia takutnya kalau pas ada orang aja, ya. Tapi kalau pas orangnya nggak ada, dia berani berbuat maksiat. Oke, hari ini kita lanjut menangis karena takut dan ingat kepada Allah. Nah, kalau menangis karena takut dan ingat kepada Allah ini hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau takut hukumnya wajib, kalau menangis karena Allah hukumnya sunnah, ya. Pahalanya banyak. Nah, ini Umi bacakan ya. Nah, yang pertama adalah dalil-dalil Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamin hadzal hadithi ta'jubun wa tadhakuna wa la tabkun. Artinya, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis, kata Allah. Jadi ketika ada diberikan informasi dari Allah, malah ketawa. Kok ketawa, jera Allah? Kenapa tidak menangis gitu ya? Nah, kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, ya. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah, jadi ini Allah menyebutkan orang-orang yang menangis, ya. Kemudian lagi di dalam surah Maryam ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis, ya. Masya Allah, ya. Nah, kalau ini adalah hadis nih, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Jadi dulu nih Rasul itu pernah bilang ke Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku, gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus membaca Al-Quran untukmu sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Nah, Rasulullah menjawab, aku sangat menyukai mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, maka aku membacakan Al-Quran surat An-Nisa untuk Rasul hingga sampai pada ayat yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang yang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu, ya. Nah, kemudian di situ Rasulullah bersabda, cukup sampai di sini saja, ya. Aku menoleh kepada Rasul, ternyata kedua matanya mengucur air mata. Masya Allah. Di Rasulullah itu adalah orang yang sangat sering menangis. Jadi ini hadis perbuatan Rasulullah. Rasulullah itu sering menangis, ya.
mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang ancaman-ancaman Allah, Rasulullah menangis gitu ya. Kemudian melihat kondisi kaum muslimin yang menyedihkan, Rasulullah itu menangis. Bahkan ketika mau meninggal dunia, Rasulullah itu menangis, mengingat umatnya, mengingat kita. Ummati, ummati, umatku, umatku, kayak apa nasibnya kena, awajuaka masuk surga. Nah, Masya Allah ya, Rasulullah itu ternyata sering sekali menangis, bukan karena cengeng. Rasulullah itu hebat ya, Rasulullah itu panglima perang, kuat, hebat, bukan cemen ya. Tapi Rasulullah menangis karena ketakutan terhadap azab Allah, saking sayangnya dengan umatnya ya. Takut terhadap berita-berita, kabar-kabar tentang siksaan dan balasan Allah di hari kiamat. Nah, kemudian berikutnya nih, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah pernah berkhutbah dengan khutbah yang selama aku hidup belum pernah mendengarnya. Yaitu apa ya? Lau ta'lamu nama a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran wala faghatta ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Andai kata kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian sahabat menutup wajah mereka dan menangis terseduh-seduh. Nah, jadi para sahabat Rasul itu juga adalah orang yang paling halus hatinya. Dengar ucapan Rasul tentang diingatkan kepada hari kiamat, menangis. Tapi bukan menangis karena karena apa ya, baper, disambati sedikit nangis, enggak ya. Di Rasulullah dan para sahabat ini nangisnya itu karena mengingat Allah ya, bukan karena nggak bisa beli mainan, bukan karena mau minta jajan nggak dikasih ya, bukan karena itu, bukan karena sering berkelahi, saling mengejek, itu bukan ya. Jadi beda nih ya. Ada juga nih orang yang sering nangis, tapi nangisnya tuh karena apa? Karena tersinggungan. Diajak ngomong dikit tersinggung, nangis. Dinasehati tersinggung, nangis. Nangisnya bukan karena ingat sama Allah. Nangisnya marah karena dinasehatin. Nah, itu beda lagi ya. Jadi nangisnya ini adalah nangis karena ingat sama Allah. Ingat sama siksaan Allah, ya Allah, nggak sanggup kami ya Allah masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, sementara dosa kami banyak sekali ya. Nah, berikutnya adalah hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda ya, ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, salah satunya itu adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Nah, siapakah dia? Yaitu seseorang yang mengingat Allah ketika sendirian hingga bercucuran air matanya. Ayo, pernah nggak mengingat Allah? Ya Allah, banyaknya dosa hamba ya Allah. Belum bersyukur ya Allah, padahal nikmat-Mu banyak sekali ya Allah. Masa tadi gara-gara ikannya kurang enak aja hamba marah-marah ya Allah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Misalnya ya, pernah nggak kita begitu? Nah, belum pernah. Nah, padahal ya di sini Allah Subhanahu wa taala ya sudah berjanji ya kepada kita. Nih, di dalam hadis At-Tirmizi ya, ia berkata di sini hasan sahih, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dur'i. Nah, Masya Allah nih, artinya ya, tidak akan masuk neraka ya seorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke payudara. Air susu yang keluar, kalau dedek nenek kan keluar tuh, mungkinlah masuk lagi ke dalam nenen Umi. Nggak mungkin kan? Nah, berarti nggak mungkin juga orang yang menangis karena Allah itu dimasukkan ke dalam neraka. Insya Allah. Maka kita harus melatih nih, nangisnya jangan karena berkelahi, jangan karena pengen mainan ini mainan itu ya,
tapi kita melatih menangis mengingati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hari ini sudah Engkau beri waktu 24 jam, tapi hamba belum bisa sholat sunnah ya Allah. Tadi nunda-nunda lagi sholat wajibnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus nangis kita. Nangis. Oh, ya Allah, kalau sudah mati nanti banyaknya dosa hamba ya Allah. Nggak berani ya Allah masuk neraka ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Sampai bercucuran air mata kita. Nah, itu harus kita latih ya. Jadi kita tuh nggak usah yang sedih-sedih nonton sinetron nangis. Loh, sinetronnya ku menangis yang ditontonnya tak menangis terus. Nah, jadi apa nih? Nangisnya harus dilatih. Nangis yang gimana? Nangis yang ingat kepada Allah. Iya, jadi jangan nangis gara-gara berkelahi. Nangis gara-gara kada dikawani teman. Aku kada dikawani. Misalnya. Loh, kan Umi cuma ngasih contoh. Kenapa jadi abang? Ada yang ngerasa Ya. Nah, jadi menangisnya tuh karena Allah. Nah, ada lagi nih ya. Contoh-contoh kenapa menangis karena Allah itu disunahkan ya. Ini dari Abdullah bin Sukhair radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sedang sholat. Di perut beliau terdapat suara mendidih seperti mendidihnya kuali. Nah, adalah suara kuali, suara apa itu, panci yang lagi mendidih, glek-glek kayak itulah. Sampai pokoknya perut Rasulullah tuh berbunyi, menangis. Coba, Masya Allah, Rasulullah tuh loh menangis. Menangisnya bukan karena tadi, bukan karena ada keinginan Rasulullah yang tidak tercapai, bukan, tapi karena mengingat Allah ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah aja nangis, padahal Rasulullah itu kan tidak pernah berbuat dosa karena dilindungi Allah kan, maksum. Rasulullah tuh nggak pernah buat dosa. Rasulullah sering nangis loh. Nah, kita dosanya banyak banget, seabrek-abrek, bangun tidur aja udah bikin dosa, iya kan? Dibanguni teriak-teriak, marah-marah sama Umi Abi. Ayo. Umi nggak ngomong abang. Umi cuma cerita, ada anak-anak tuh biasanya kalau dibanguni suka marah-marah. Nah, disuruh sholat suka marah-marah, ya kan? Berarti tuh harus lebih kencang nangisnya. Nangisnya karena takut sama Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, hari ini hamba bikin salah lagi ya Allah, bikin Umi Abi sedih ya Allah, maafin hamba ya Allah. Nah gitu ya. Nah kemudian lagi nih ya, Masya Allah ya, ini luar biasa nih. Ini hadis tentang Mus'ab bin Umair. Nah ingat kan Mus'ab bin Umair kemarin duta pertama Islam di Madinah ya. Nah ini hadis. Nah ini Abdurrahman bin ini nih dengar ini. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ya, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf memberikan makanan ya pada saat ia hendak berbuka. Diberikan ya. Jadi Abdurrahman Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ya. Sesungguhnya dia cerita nih, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ini bercerita bahwa Abdurrahman bin Auf, ingat nggak Abdurrahman bin Auf siapa? Ingat. Siapa? Saudagar yang sangat kaya raya ya. Yang kemarin dia mensedekahkan berapa kemarin? 200 ukiah ya. Kemudian dia pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian itu juga dibagi-baginya duitnya ya. Ya, pernah menyedekahkan 700 unta yang diisi dengan makanan penuh. Dan dia pernah mensedekahkan seluruh hartanya, tidak menyisakan untuk anak istrinya, semua untuk jihad fisabilillah. Nah, padahal nih banyak banget sudah kebaikannya kan? Sedekahnya banyak banget. Nah, tapi dia nih pernah ya, suatu ketika dia diberikan makanan, dia lagi puasa. Kayak kita tuh, lagi puasa lapar nggak? Lapar. Oh, kalau abang biasanya, aduh Mi, kapan buka Mi? Perut abang sudah nggak tahan Mi, gitu kan? Begitu waktunya buka, suara sirina berbunyi.
Allahumma laqasumtu wa bika amantu ala rizqika tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan gitu kan. Oh, semuanya mau dimakan. Nih coba, semua orang puasa itu lapar. Nggak ada yang nggak lapar, termasuk Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf ini ketika disuguhkan makanan, apa yang dilakukannya? Dia mengingat Mus'abnya. Mus'ab bin Umair telah terbunuh, padahal ia lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Ia dikafani dengan bajunya, apabila kepalanya ditutup, maka kakinya kelihatan. Bila kakinya ditutup, maka kepalanya kelihatan. Dan aku melihatnya langsung ya. Dan Hamzah telah terbunuh. Ia lebih baik dariku, sementara kehidupanku di dunia dilapangkan seperti saat ini. Atau ia berkata, aku diberi harta dunia seperti saat ini. Aku khawatir kebaikan-kebaikanku dipercepat. Nah, jadi takut sekali dia diberi jadi orang kaya itu, dia takut bahwa itu adalah kebaikan atau balasan ya atas kebaikannya yang Allah dipercepat di dunia, nanti di akhirat nggak dapat lagi. Takut dia, Masya Allah. Sampai akhirnya apa? Kemudian ia menangis hingga membiarkan makanannya kada jadi makan. Nangis bang, Masya Allah. Orang sugih, sedekahnya banyak, dia juga jihad di jalan Allah, masih nangis bang. Takut kalau apa yang sudah Allah berikan di dunia itu adalah ganjaran untuk kebaikannya dan di akhirat nggak dapat lagi. Ya Allah. Nah kita apa? Bersedekah juga masih ngitung-ngitung, yang dikit yang disedekahkan, barang-barang yang sudah nggak kurang kita suka yang kita sedekahkan gitu kan. Belum pernah kita bersedekah sampai seluruh harta kita. Masa kita nggak takut sih? Masa kita nggak pernah nangis? Nah, jadi kita harus melatih nih, harus dilatih. Jadi kalau nangis nanti tunggu dulu. Ini nangisnya kenapa nih? Tanyain dulu dirinya. Ya ampun, cuma dibilangin gitu aja, nggak usah nangis, kuat. Nah, tapi kalau nangisnya, ya Allah, hari ini hamba lupa lagi ya Allah, berkata buruk lagi ya Allah, hari ini hamba lupa lagi ya Allah, menyakiti hati Umi Abi lagi ya Allah, hari ini lupa lagi ya Allah, sholatnya telat ya Allah. Nangis dah tuh ya, maka tangisannya itu yang akan membuat kita nanti masuk ke dalam surga. Nah, itu tangisan yang mulia, tangisan yang harus kita lakukan ya, karena pahalanya bernilai sunnah ya di sisi Allah. Nah, ada hadis lagi ya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man dzakarallaha faqadat ainahu min khasyatillah." Barang siapa mengingat Allah kemudian keluar air matanya karena takut kepada Allah, hatta yusibal ardu, nah sampai air matanya itu jatuh ke bumi ya. Nah, min dumu'ih ya, jadi air matanya itu keluar bercucuran sampai ke tanah gitu. Nah, lam yu'adzab yaumal qiyamah, maka dia tidak akan disiksa di hari kiamat. Masya Allah nih, kalau bisa nangis, tapi tangisannya tuh benar-benar karena takut sama Allah, karena mengingat Allah ya, maka nanti dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Masya Allah ya. Nah, sedikit lagi ya dari Abu Raihanah, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam suatu peperangan ya. Nah, kemudian kami mendengar Rasulullah bersabda yang artinya neraka diharamkan atas mata orang yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Neraka diharamkan atas mata yang tidak tidur di jalan Allah. Abu Raihanah berkata, aku lupa yang ketiga apa, tapi setelah itu aku mendengar beliau bersabda, neraka diharamkan atas mata yang berpaling dari segala yang diharamkan Allah. Nih, mata yang menangis karena Allah itu akan diharamkan neraka, dan mata yang berpaling dari yang tidak dibolehkan Allah, misalnya melihat aurat, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Itu ada banyak Atia nih ya, ada cowok ganteng, astagfirullahaladzim, nggak boleh lihat non mahram gitu ya, nggak boleh itu ya kan.
Nah, terus apa lagi? Tontonan yang nggak bagus, yang ada auratnya kelihatan gitu ya. Tontonan yang jelek-jelek. Misalnya apa ya? Pokoknya yang diharamkan sama Allah. Kita nggak boleh. Nah, kalau kita jaga mata kita dari itu, kemudian mata kita sering dipakai buat menangis, mengingat Allah, maka di sini Rasulullah bilang ya, Allah akan mengharamkan neraka atas diri kita. Kemarin kita sudah bahas tuh dahsyatnya neraka. Ngeri banget kan? Belum di neraka kemarin, baru di padang mahsyar aja. Kita sudah tenggelam sama keringat kita sendiri. Nah, maka kalau kita mau terhindar dari siksaan neraka, maka yuk kita latih diri kita, hati kita ya. Nah, supaya mata kita terbiasa menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ada hadis lagi ya, perintah untuk menangis. Dari Ibnu Abi Malikah ya, ia berkata, aku duduk bersama Abdullah bin Amru di atas batu. Dan ia berkata ya, Ibaku fa'ilam tajidu bukaan fatabaku. Menangislah, jika tidak bisa berusahalah untuk menangis. Nah, jadi kalau sekarang ini kita masih belum bisa ya teman-teman buat menangis gitu, maksudnya belum terbiasa nih kita menangis mengingat Allah, kita harus berusaha, harus apa ya, kita buat gitu loh, kita tuh nangis kayak orang main film tuh, main sinetron itu aja dia berusaha loh biar dia tuh nangis, kan dia tuh lagi nggak sedih sebenarnya, kan dia lagi main film, lagi kerja, tapi dia bisa bikin dia seolah-olah sedih banget nangis. Dan betulan dengan apa, menghayati skenario, mengingat dirinya begini-begini gitu ya. Nah, kita juga bisa, dan itu harus nih ya. Nah, menangislah, jika tidak bisa berusahalah untuk menangis. Lau ta'lamunal ilma la shalla ahadukum hatta iyan kasiro zohruh ya. Nah, jadi kata ini tadi ya, Abdullah bin Amru ya, jika kalian mengetahui ilmu yang sebenarnya, nah kalau kita benar-benar nih mengkaji Islam, kita paham siapa diri kita kenal siapa Allah, kita tahu bahwa hari kiamat itu pasti ya, bahwa kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Nggak hanya orang yang sudah tua atau orang sakit. Banyak kan, pernah nggak dengar berita ada anak kecil meninggal, dia nggak sakit? Sering kan ya? Lewat jalan apa saja, itu hanya cara Allah mengambil ya, menjemput ajal seseorang. Tapi sebenarnya ajal itu dari Allah, bukan karena penyakitnya, bukan karena kecelakaannya misalnya, tapi orang duduk di rumah pun bisa meninggal ya. Coba kalau kita tahu ilmunya seperti itu gitu ya, maka kita akan mudah untuk menangis ya, karena mengingat Allah. Nah, di sini dikatakan niscaya, kalau orang tuh tadi tahu ilmunya ya, niscaya salah seorang dari kalian akan sholat hingga patah punggungnya. Pasti kita tuh pengennya sholat aja, saking kita tuh ngeri gitu ya, kalau mendapatkan azab dari Allah. Kalau kita tahu nih, kalau sadar diri kita nih, nggak malas sholat, nggak apalagi sholatnya kilat, nggak ada yang sholat kilat ya, cepat banget sholatnya, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, nggak begitu ya. Nah, tapi sholatnya benar-benar khusyuk, sampai rukuknya aja khusyuk. Di sini kan dibilang nih sampai punggungnya mau patah. Itu kan nggak mungkin kalau berdiri aja ya, tapi rukuknya lama, sujudnya lama gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan wala baka hatta yanqati'a sautuh ya. Dia akan menangis hingga suaranya terputus, sampai kededa suaranya lagi. Adalah orang nangis tuh kalau udah kelamaan sampai udah nggak ada suaranya lagi. Masya Allah, sampai udah nggak bisa ngomong. Itu nangis. Enggak, sudah saking ininya menangis. Ada tuh orang kalau nangis sudah nggak bisa ditanyain apa juga susah ngomongnya. Nah, itu kalau kita, makanya berarti untuk melatih bisa nangis berarti kita harus belajar Islam terus menerus, ya kan? Kalau tahu nih belajar kajian kayak gini setiap hari, nanti lama-lama hati kita akan tertunjuki untuk senantiasa mengatur mata kita ini nangisnya kalau ingat sama Allah ya. Nah, dua lagi ya hadisnya, ini dari
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia berkata, tidak ada yang naik kuda ketika perang Badar kecuali Mikdad, dan aku telah memperhatikan keadaan kami, tidak ada yang berdiri kecuali Rasulullah di bawah suatu pohon. Beliau sholat dan menangis hingga waktu subuh. Masya Allah, coba bayangkan. Rasulullah yang dijamin masuk surga sama Allah itu sholat dan menangis sampai subuh dari malam. Masya Allah Bang, luar biasa Bang. Mudah-mudahan kita bisa ya. Nah, dari kajian-kajian ini mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik lagi ya. Nah, terakhir adalah hadis dari Saubah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, tuba liman malaka nafsah. Kebahagiaan bagi orang yang bisa menguasai dirinya, wa wasi'ahu baitu. Jadi kebahagiaan itu bagi siapa? Satu, orang yang bisa menguasai dirinya, bukan yang dikuasai oleh dirinya. Jadi yang menguasai diri itu seperti apa? Kadang kan kita ini tahu ya aku salah sebenarnya, tapi kita tuh tetap melakukan. Itu artinya kita tidak bisa menguasai diri kita, ya kan? Kita udah tahu nih ilmunya, ya. Kita udah tahu nih, nggak boleh misalnya bertengkar. Yang bagus itu adalah membalas kebaikan, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sudah tahu, tapi kita nggak bisa menguasai diri kita. Tetap aja kita membalas dengan keburukan juga, gitu misalnya. Pernah nggak merasakan begitu? Nah, itu berarti memang kita belum menguasai diri kita. Nah, maka kalau kita mau bahagia itu, dia harus mampu menguasai dirinya. Kayak bulan Ramadan, ini kan kita menguasai diri kita. Menguasai diri supaya tidak makan, tidak minum. Dan bukan hanya itu kan yang membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya. Tidak marah-marah, menjaga perkataan, tidak boleh yang kotor, tidak boleh yang kasar, ya. Kemudian menjaga hatinya, jangan ada buruk sangka, jangan ada benci gitu ya. Menjaga perilakunya, jangan sampai membuat orang lain tidak senang. Nah, itu banyak yang harus dijaga dan itu kita harus menguasai diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa wasi'ahu baituhu. Menjadi lapang rumahnya, ya. Dan wabaka ala khoti'atihi. Nah, dan dapat menangis oleh kesalahannya. Jadi kebahagiaan bagi orang yang menguasai dirinya itu ya, kebahagiaan bagi orang yang bisa menguasai dirinya, kemudian nanti dia akan merasa lapang rumahnya ya, dan dia menangis oleh kesalahannya. Orang yang mampu seperti itu dia akan merasakan kebahagiaan. Benar deh. Orang yang mampu mengingat Allah terus menangis, mengingat dosa-dosanya, itu nanti hatinya lapang loh, tenang, bahagia gitu ya. Nah, seperti itu Bang. Abang. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan sampai di sini ya? Jadi pelajaran kita hari ini adalah menangis karena takut dan ingat kepada Allah. Jadi yang sekarang nangisnya bukan karena itu dirubah ya. Kita mulai geser tuh. Oh, jangan-jangan yang ini jangan nangis nih. Oh, yang ini aja nih nangis gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditulis di kolom komen. Ayo Bang, kita mau pamitan. Yuk. Nah, sampai di sini dulu. Abang sudah berjuang ikut kajian. Semangat. Kak Atia juga sebenarnya sakit kepala, tapi kita mau tetap belajar. Semoga kita menjadi lebih pintar dan lebih soleh. Nah, menjadi penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Salah hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.